Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya kita semua kayaknya sepakat aja gitu kalau beberapa hal itu normal? Misalnya kerja kantoran dari jam 9 sampai jam 5 itu jalur hidup yang benar. Atau punya barang-barang merek tertentu itu tanda kesuksesan. Siapa sih yang bikin aturan mainnya? Apa kita beneran milik semua ini? Atau kita cuma ya ngikutin sebuah program yang udah terinstal di kepala kita tanpa sadar? Itu dia. Rasanya kayak kita ngejalanin sebuah sistem operasi di masyarakat. Tapi kita nggak pernah baca manualnya. Kita cuma tahu cara pakainya aja. Dan seringkali kekuatan yang paling ngaruh itu bukan yang teriak-teriak di depan muka kita, tapi yang jalan senyap di latar belakang. Kayak sistem operasi itu. Sistem operasi, aku suka banget analogi itu. Dan hari ini kita bakal coba membongkar sistem operasi tak terlihat itu. Konsepnya punya nama yang keren, hegemoni. Ini bukan soal kekuasaan yang maksa pakai senjata ya, tapi yang lebih canggih. Kekuasaan yang bekerja lewat ide, budaya, dan yang paling bikin merinding nih, lewat persetujuan kita sendiri. Kita dibikin setuju sampai kita lupa kalau kita punya pilihan buat nggak setuju. Nah, untuk membongkar ini, kita udah siapin beberapa file yang menarik banget buat Anda. Ada analisis akademis yang menguliti novel populer Terlie, yang ternyata isinya penuh praktik hegemoni ini, kayak kita mau lihat source code-nya gitu. Terus ada tesis yang nunjukin gimana media berita kayak Tempo ngebentuk cara kita ngeliat dunia. Ini user interface-nya. Terakhir, tentu saja ada beberapa artikel yang ngejelasin teori ini dari akarnya. Dari pemikir Italia Antonio Gramsci. Jadi misi kita hari ini adalah jadi hacker pikiran. Kita akan bongkar apa itu hegemoni, gimana cara kerjanya di dunia fiksi sampai di berita yang Anda baca, dan yang paling penting, apa artinya ini semua buat Anda? Siap-siap untuk mempertanyakan kewajaran di sekitar Anda. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya hegemoni ini? Dari sumber-sumber kita, ini jelas bukan sekedar tentang siapa yang paling kuat secara fisik kan? Jauh lebih dalam dari itu. Gramsci, sang penggagas ide ini, nyebut hegemoni itu sebagai kepemimpinan moral dan intelektual. Bayangin gini deh, kelompok yang berkuasa di masyarakat, entah itu secara ekonomi atau politik, nggak cuma ngandelin tentara atau polisi. Cara paling efektif buat mereka berkuasa adalah dengan membuat cara pandang mereka, nilai-nilai mereka, ideologi mereka, jadi sesuatu yang dianggap akal sehat atau ya, common sense oleh semua orang. Tunggu. Jadi maksudnya ide-ide mereka tuh jadi kayak udara yang kita hirup gitu. Kita nggak mempertanyakan lagi karena udah jadi bagian dari kenyataan itu sendiri. Tepat sekali. Kuncinya itu konsensus, bukan paksaan. Masyarakat secara sukarela menerima kondisi mereka, bahkan yang mungkin merugikan mereka karena ide-ide dari kelompok dominan itu terasa wajar, alami, dan satu-satunya pilihan yang logis. Nah, disinilah Gramsci ngembangin pemikiran Marx. Kalau Marx fokusnya di infrastruktur ekonomi, Gramsci bilang pertarungan sesungguhnya ada di superstruktur. Superstruktur? Kedengerannya rumit. Itu apa tuh? Sederhananya, itu semua institusi yang membentuk cara kita berpikir di luar pabrik atau kantor. Sekolah, tempat Anda belajar, media yang Anda konsumsi, institusi agama bahkan. Obrolan di meja makan keluarga. Menurut Gramsci, di arena-arena inilah hati dan pikiran masyarakat itu dimenangkan. Kelompok penguasa secara aktif jebarin virus ideologi mereka lewat institusi-institusi ini, sampai akhirnya kita semua terinfeksi dan nganggap itu sebagai kebenaran. Analogi yang paling gampang mungkin kayak tren fashion ya. Dulu banget semua orang pakai celana cutbray. Terus tiba-tiba celana skinny jeans jadi standar. Nggak ada hukum yang maksa kita pakai skinny jeans kan? Tapi karena para seleb, majalah, dan toko-toko terus-terusan nampilin itu sebagai gaya yang keren, lama-lama kita semua ikut. Kita secara sukarela beli dan pakai, karena nggak mau dianggap ketinggalan zaman. Nah, itu dia hegemoni dalam skala budaya pop. Nah, kalau hegemoni ini kayak sistem operasi yang jalan di latar belakang, berarti di novel Terlie yang jadi salah satu sumber kita ini seakan-akan bisa ngintip source code-nya ya. Ngelihat gimana program ini ditulis. Persis. Analisis dari Ida Nuswantaria terhadap novel Negeri Para Bedebah dan Pulang ini kayak ngebuka kotak peralatan hegemoni. Ada beberapa alat yang dipakai. Yang paling kasar dan gampang dikenali, sumber ini nyebutnya hegemoni fisik. Ini dominasi yang terang-terangan. Contohnya,
Adegan pas tokoh Thomas dikepung, tangannya diborgol, terus punggungnya didorong pakai popor senjata. Itu kekuasaan yang kelihatan, yang maksa. Oke, ini jelas. Pakai kekerasan, pakai ancaman fisik. Gampang dimengerti. Tapi pasti ada yang lebih halus kan? Tentu, alat berikutnya ini yang lebih sering dipakai di dunia nyata. Hegemoni psikis. Ini tekanan mental. Di novel, ada adegan Thomas neken sekretarisnya, Maggie, dengan ancaman mau batalin promosinya. Nggak ada sentuhan fisik, nggak ada bentakan keras, tapi ancaman itu ngegantung di udara. Maggie jadi ngerasa nggak punya pilihan selain patuh. Tunggu dulu, kalau kasus Maggie itu apa bedanya sama intimidasi atau bosi biasa di kantor? Di mana letak hegemoninya di situ? Apa setiap tekanan dari atasan itu otomatis hegemoni? Pertanyaan bagus sekali. Bedanya tipis, tapi krusial. Hegemoni terjadi ketika tekanan itu nggak cuma diterima karena takut, tapi karena ada pengakuan atas otoritas si penekan. Nah, disinilah kita masuk ke tekniknya. Sumber kita nyebut salah satunya intelektual tradisional. Contohnya dahsyat banget. Thomas nelpon Maggie jam 2 pagi, nyuruh datang ke kantor. Tanpa penjelasan. Dan Maggie langsung berangkat. Gila, kenapa dia mau? Karena dalam hubungan mereka, otoritas Thomas sebagai bos itu udah terinternalisasi dalam diri Maggie. Thomas nggak perlu ngasih alasan logis. Posisinya sebagai bos udah cukup jadi alasan. Maggie menerima bahwa Thomas punya hak buat merintahin dia kayak gitu. Inilah hegemoni. Kepatuhan yang lahir dari penerimaan struktur kuasa, bukan sekedar ancaman potong gaji. Wow. Oke, itu level yang lebih dalam ya. Jadi ada yang kasar, ada yang halus lewat tekanan mental, dan ada yang lebih dalam lagi lewat otoritas yang diterima gitu aja. Ada lagi? Ada, dan ini adalah jurus pamungkasnya hegemoni. Konsensus. Ini terjadi ketika yang didominasi justru secara aktif ngasih persetujuan. Di novel, ada tokoh Mariam yang berhasil meyakinkan Thomas buat ngajak dia ikut dalam misi berbahaya. Mariam nggak ngancem atau maksa. Dia pakai argumen, persuasi, negosiasi. Akhirnya Thomas setuju, bukan karena terpaksa, tapi karena yakin sama argumen Mariam. Wah, ini berarti level dewanya hegemoni ya, di mana kekuasaan itu bekerja lewat dialog dan akhirnya yang lebih lemah berhasil dihegemoni untuk setuju. Dan semua ini, kata sumber kita, bisa terjadi di skala yang beda-beda. Benar, ada ruang lingkup mikro, kayak di keluarga. Contohnya waktu Om Lim dengan semangat ngeyakinin Papa Edward buat mulai bisnis baru. Pengaruh personal, skala kecil. Terus ada yang makro yang ngelibatin negara. Pas orang aparat bernama Wusdi ngancam bakal nembak opah kalau Thomas nggak patuh, yang bicara bukan lagi Wusdi si individu, tapi Wusdi sebagai perwakilan negara lengkap dengan segala kekuasaan di belakangnya. Gila. Dari novel aja, kita bisa lihat betapa berlapisnya sistem ini. Dari obrolan keluarga di meja makan sampai ancaman negara. Itu kan di dunia fiksi ya, di mana penulis punya kontrol penuh. Tapi yang bikin saya merinding adalah saat kita sadar, jangan-jangan alat-alat yang sama persis ini dipakai oleh institusi yang setiap hari kita andalkan buat memberitakan kebenaran. Maksudku media. Dan disitulah kita beralih dari source code ke user interface. Sumber kita berikutnya, tesis dari Muhammad Hildan Azizi, nunjukin dengan gamblang gimana media massa berfungsi sebagai alat hegemoni yang luar biasa kuat. Media itu bukan cermin realitas yang pasif. Media adalah pemahat realitas. Mereka milih sudut mana dari sebuah patung batu yang mau mereka sorot lampunya. Mereka membingkai atau memframing realitas untuk kita. Betul. Studi kasus dalam tesis ini sangat spesifik dan kuat. Peneliti ngelihat gimana harian Tempo memberitakan 2 acara besar yang berlangsung hampir bersamaan di tahun 2015. Muktamar Nadatul Ulama atau NU dan Muktamar Muhammadiyah. Hasilnya kontras luar biasa. Muktamar NU secara konsisten dibingkai sebagai acara yang penuh drama dan konflik. Tesis ini nyorotin pilihan kata yang dipakai Tempo kayak memanas, peserta gelap, tudingan intimidasi. Kata-kata ini kan bukan kata-kata netral. Mereka sengaja menciptakan citra kekacauan. Oke, itu untuk NU. Terus gimana dengan pemberitaan Muhammadiyah di koran yang sama, di waktu yang sama? 180 derajat berbeda. Muktamar Muhammadiyah dibingkai sebagai acara yang damai, tertib, adem ayem, dan independen dari campur tangan politik. Narasi yang dibangun itu citra organisasi yang modern dan solid. Tapi bentar, bisa nggak kita berargumen kalau Tempo cuma ngelaporin apa adanya? Mungkin Muktamar NU waktu itu emang lebih banyak drama?
Apa ini beneran rekayasa persetujuan atau sekedar jurnalisme yang jujur ngelaporin fakta di lapangan? Itu poin yang sangat penting. Sumber ini nggak nuduh Tempo nyebarin berita bohong. Semua fakta yang mereka tulis bisa jadi 100% benar. Tapi hegemoni bekerja bukan di level benar atau salah, tapi di level penekanan dan pemilihan. Dari ribuan fakta yang terjadi di sebuah acara, fakta mana yang dipilih buat jadi headline? Narasumber mana yang opininya paling banyak dikutip? Kata sifat apa yang dipakai buat ngegambarin suasana? Pilihan-pilihan redaksional inilah yang melakukan engineering of consent. Rekayasa persetujuan. Betul. Pembaca secara halus digiring untuk menerima sebuah narasi NU kacau Muhammadiyah damai sebagai kebenaran objektif. Padahal itu adalah sebuah konstruksi, sebuah hasil dari pembingkaian. Media nggak perlu bohong buat ngebentuk opini kita. Mereka cuma perlu milih kebenaran mana yang mau mereka ceritakan. Itu mengerikan ya, karena artinya dua orang bisa baca koran yang sama di hari yang sama dan keluar dengan persepsi yang 180 derajat beda tentang dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dan keduanya sama-sama ngerasa dapat fakta. Ini kan contohnya media cetak, yang mungkin buat sebagian dari kita terasa agak jadul ya. Tapi saya jadi mikir, jangan-jangan di tempat yang paling modern dan personal, kayak di feed Instagram atau TikTok kita, permainannya justru jauh lebih canggih lagi. Jauh lebih canggih dan jauh lebih personal. Sumber kita berikutnya, artikel hegemoni media sosial dari Muhammad Haryadi, masuk tepat ke jantung persoalan ini. Media sosial itu alat hegemoni paling efektif yang pernah ada. Kenapa? Karena sifatnya partisipatif. Kita bukan lagi konsumen pasif kayak pembaca koran. Di media sosial, kita adalah produsen, distributor, sekaligus konsumen konten. Kita secara sukarela jadi agen penyebar hegemoni. Kasih contoh dong, gimana cara kerjanya? Yang paling gampang, budaya konsumerisme lewat influencer. Mereka nggak datang ke rumah Anda dan maksa beli sebuah produk. Mereka cuma nampilin gaya hidup yang ideal, liburan mewah, kulit mulus, gadget terbaru, dan mengasosiasikannya dengan produk sponsor. Mereka menciptakan sebuah aspirasi, sebuah keinginan. Akhirnya, konsensus untuk membeli produk itu lahir dari keinginan kita buat jadi kayak mereka. Bukan dari paksaan. Kita menghegemoni diri kita sendiri. Dan ini juga berlaku untuk ide-ide politik kan? Kayak narasi pemerintah yang disebar lewat buzzer misalnya. Tentu, narasi resmi pemerintah atau korporasi bisa disebar secara masif dan cepat lewat akun-akun berpengaruh, nenggelemin suara-suara kritis. Tapi, artikel ini menyoroti masalah yang lebih dalam. Kita mungkin merasa melek informasi di media sosial, padahal kita sebenarnya cuma ikut-ikutan. Maksudnya ikut-ikutan gimana? Ada seorang pemikir pendidikan dari Brazil, Paulo Freire, yang punya istilah keren buat ini. Kesadaran naif. Artinya, kita tahu ada sebuah isu yang lagi rame, kita ikut meramaikannya, tapi kita tidak pernah benar-benar nanya. Siapa yang diuntungkan dari ramainya isu ini? Kenapa isu ini yang naik dan bukan isu lain? Apa agenda tersembunyi di baliknya? Oh, kayak kita ikut-ikutan nge-tweet pakai hashtag global yang lagi tren, tapi nggak ngerti sama sekali konteks sejarah atau politik di negara asalnya. Persis. Sumber ini mengkritik gimana ide-ide dari Barat, misalnya soal demokrasi atau isu gender tertentu, seringkali kita adopsi mentah-mentah hanya karena jadi trending topik global. Bukan berarti idenya jelek loh ya, tapi kita mengadopsinya tanpa kajian kritis, tanpa bertanya apakah ini cocok dengan konteks budaya kita. Apa penyesuaian yang perlu dilakukan? Kita cuma mengimpor akal sehat dari tempat lain dan nerimanya gitu aja. Jadi ramainya sebuah isu di lini masa kita sama sekali bukan jaminan adanya pemahaman yang mendalam. Bisa jadi itu cuma penanda bahwa kita semua sedang secara sukarela menginstal update terbaru dari sistem operasi global. Wow, oke, perjalanan yang luar biasa hari ini. Kita mulai dengan membongkar sistem operasi tak terlihat yang ngatur masyarakat, yaitu hegemoni. Kita lihat source code-nya dalam novel Terelie, gimana kekuasaan bisa bekerja dengan berbagai alat, dari yang kasar sampai yang paling halus. Lalu kita analisis user interface-nya. Bagaimana media berita membingkai dunia untuk kita, menyajikan sebuah konstruksi sebagai fakta. Dan terakhir, kita lihat bagaimana di era media sosial, kitalah yang secara aktif dan sukarela menginstal update dari sistem operasi itu setiap hari. Intinya jadi sangat jelas ya, kekuasaan yang paling awet itu bukan yang nodongin senjata, tapi yang berhasil masuk ke kepala kita dan ngubah cara pandang mereka menjadi akal sehat kita.
sampai kita sendiri yang akan mati-matian ngebela penjara tak terlihat yang kita tinggali. Betul. Karena ketika sebuah ideologi udah jadi common sense, ya nggak perlu lagi dijaga oleh tentara. Masyarakat akan menjaganya sendiri, bahkan dari anggota masyarakat lainnya. Nah, tapi sumber-sumber kita nggak berhenti di situ. Mereka nggak cuma bicara soal masalah, tapi juga secercah harapan. Mereka menyinggung lawannya hegemoni, kontra-hegemoni. Betul sekali. Ini adalah gagasan bahwa kelompok yang didominasi itu nggak pasif. Mereka bisa melawan. Bukan dengan perang fisik, tapi dengan cara yang sama canggihnya. Dengan menciptakan budaya tandingan, nilai-nilai tandingan, dan pada akhirnya akal sehat versi mereka sendiri. Untuk menandingi narasi dominan. Ingat musik punk atau hip-hop di awal kemunculannya? Mereka menciptakan fashion, bahasa, dan nilai-nilai mereka sendiri sebagai perlawanan terhadap budaya mainstream. Itulah kontra-hegemoni dalam skala budaya. Jadi, inilah pemikiran terakhir untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Coba deh, setelah ini pikirkan satu ide dalam hidup Anda yang selama ini Anda terima begitu saja sebagai kewajaran. Entah itu soal jalur karir yang ideal, konsep sukses yang diukur dari materi, atau bahkan cara Anda memandang hubungan percintaan. Tanyakan pada diri Anda, ini beneran pikiran saya? Atau ini program yang diinstal orang lain? Dan pertanyaan lanjutannya, mungkinkah dengan bergabung atau bahkan menciptakan komunitas kecil Anda sendiri, entah itu klub buku yang sengaja membaca penulis dari negara yang jarang kita dengar, kolektif seni yang menyuarakan isu di kampung Anda, atau bahkan sesederhana lingkaran diskusi kritis mingguan bersama teman-teman, Anda sebenarnya sedang membangun sebuah bentuk kontra-hegemoni Anda sendiri, menciptakan sistem operasi alternatif Anda sendiri, sekecil apapun itu.